Halo, selamat datang di channel Belajar IT. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara tweaking media server Jellyfin atau MB server. Dan untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan Jellyfin sebagai media server. Alasan utama saya menggunakan Jellyfin adalah software yang open source. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat ya laman Jellyfin pada https://jellyfin.org. Ya, untuk device instalasi media server Jellyfin ini teman-teman bisa menginstalnya melalui STB, mini PC, Raspberry, maupun personal computer. Oke, untuk tujuan tweaking, dalam tujuan tweaking ini salah satu poinnya adalah menghemat resource CPU device, lalu mempercepat response time server, serta menambah concurrent user, dan yang utamanya adalah mengurangi suhu device akibat pemakaian resource yang besar. Oke, untuk tips tweaking yang pertama adalah setting playback transcoding. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu ya, apa itu proses transcoding. Untuk proses transcoding adalah proses perubahan media file dari format MP4, MKV, AVI menjadi format streaming atau HLS. Pada proses ini membutuhkan resource yang besar pada jumlah CPU dan GPU. Jadi teman-teman saat proses transcoding ini, teman-teman dapat memilih apakah dengan CPU atau GPU untuk proses transcoding. Jikalau teman-teman menginstal media server ini dan mempunyai graphics card seperti Nvidia, maka teman-teman lebih baik menggunakan GPU untuk rendering atau untuk proses transcoding ini. Karena GPU ini lebih cepat untuk prosesnya daripada CPU. Oke, sekarang kita masuk ke beranda Jellyfin. Di sini adalah tampilan beranda dari Jellyfin. Untuk tips yang pertama, kita lihat ya pada menu server, lalu pada playback. Kita bisa lihat di sini ada hardware acceleration. Di sini kita dapat memilih ya, apakah AMD, Intel, dan sebagainya. Jika teman-teman mempunyai video card dengan jenis tertentu, maka pilih antara Nvidia atau AMD. Jika tidak, maka teman-teman menggunakan opsi yang lain. Tapi di sini kita nonkan saja ya. Lalu pada transcoding thread count bisa dilihat di sini ada kita bisa set antara auto atau pada nilai 1 sampai 8 atau max. Untuk proses auto ini, maka beban CPU itu diproses secara otomatis dan terbagi beban yang sama oleh service-service lain yang dijalankan di media server ini. Di sini kita akan set maksimal ya. Oke, lalu kita save. Dan sekarang kita akan mencoba bagaimana penggunaan CPU itu pada level maksimal di saat memutar video. Dan di sini saya sudah menyiapkan 3 tab untuk memutar video ya. Lalu di sini adalah tampilan putih untuk kita cek pemakaian dari transcoding ini ya. Kita dapat menuliskan top. Di sini kita bisa melihat proses-proses yang terjadi pada server. Seperti yang bisa dilihat pada proses Jellyfin itu membutuhkan resource CPU di antara 5% sampai 10%. Lalu apa yang terjadi jika kita memutar salah satu film? Kita play ya. Oke, sekarang kita ke putih kembali ya. Ini pada putih bisa kita lihat ya proses untuk proses penggunaan FFmpeg ini pada proses transcoding itu menggunakan resource sebesar 100% dari CPU. Dan sekarang kita akan mencoba membuka dua tab kembali dan memutar film pada Jellyfin ini. Kita play. Oke, kita ke putih kembali. Kita lihat pada proses FFmpeg ini untuk satu tab di saat memutar video dapat menghabiskan resource sebesar 400% pada CPU. Oke, sekarang kita kembali lagi ke beranda dari Jellyfin. Dan sekarang kita akan mencoba men-set nilai dari transcoding thread count ini menjadi 1. Lalu kita save, oke. Lalu kita dari ulang lagi ya. Kita lihat apa yang terjadi saat 3 tab ini memutar film secara bersamaan. Kita bisa lihat ya di sini untuk penggunaan resource CPU
Pada FF Impact ini, di saat kita men-set CPU thread count ini menjadi 1, maka pemakaian resource dari masing-masing tab ini menjadi sangat berkurang sekali ya. Tadi rata-rata 400%, sekarang di antara 100 sampai dengan 200% pada setiap tab yang diputar film ini. Dan untuk tips tweaking yang kedua adalah setting user transcoding. Oke, sekarang kita kembali lagi ke beranda Jellyfin ya. Tadi kita akan men-set di user, lalu pilih salah satu user. Saat login ini saya menggunakan user Rahadiana. Kita klik pada bagian media playback dari allow audio sampai dengan force transcoding kita disablekan. Dan jangan lupa kita disable juga allow media conversion. Lalu kita save dan kita lihat kembali lagi ke tab saat pemutaran film ya. Kita putar lagi filmnya. Oke, kita bisa lihat pada proses transcoding ini tidak ada proses ya. Karena pada user itu kita disablekan untuk proses transcoding. Jadi sekarang untuk proses transcoding ini tidak terjadi dan pada penggunaan CPU juga menurun drastis ya. Sekarang penggunaan CPU ini hanya digunakan pada proses Jellyfin yang paling besar ya ini ya. Dan tips tweaking yang ketiga adalah setting DLNA server. Untuk DLNA adalah sebuah fitur yang bisa dipakai untuk mengakses berbagai dokumen multimedia seperti musik, video, film, dan gambar yang tersimpan di suatu perangkat dan dapat diakses melalui perangkat lain dengan koneksi WiFi atau router di jaringan yang sama. Untuk DLNA server ini sama seperti folder share ya pada umumnya. Jadi jika DLNA server ini diaktifkan, maka user lain yang satu jaringan dengan kita dapat mengakses media kita tanpa adanya sistem login. Oke, untuk mendisable-nya kita kembali lagi ke dashboard Jellyfin. Pada dashboard kita pilih menu device lalu DLNA. Di sini kita disable semua ya untuk DLNA server. Lalu kita save. Maka DLNA server ini sudah tidak enable lagi ya, sudah terdisable. Dan tips tweaking yang terakhir adalah setting schedule task. Kita kembali lagi ke beranda Jellyfin. Pada menu advance, lalu schedule task, kita bisa pilih ya untuk sinkronasi data ataupun untuk refresh cache, untuk delete cache dan sebagainya. Kita bisa lihat sebagai contoh untuk update plugin. Ya, untuk update plugin ini ada dua trigger. Satu, pada saat server Jellyfin ini hidup, dua, setiap 24 jam sekali. Dan yang paling utama adalah kita set pada library ya. Kita lihat untuk download missing subtitle, kita dapat menambahkan trigger. Kita bisa pilih ya antara harian, mingguan, atau pada interval tertentu dan saat Jellyfin ini hidup. Sebaiknya untuk schedule task ini kita set pada jam-jam tidak sibuk seperti pada malam hari di antara jam 12 sampai dengan jam 5 pagi. Karena pada saat sinkronasi data terjadi di proses task ini atau di proses resource ini akan menggunakan resource yang cukup besar. Jadi saat kita mengupdate di schedule task ini, saat jam-jam sibuk, maka akan mengganggu user lain yang sedang menjalankan aplikasi Jellyfin ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan jika masih ada pertanyaan lain, silahkan tulis di kolom komentar.